Sebagai negara dengan kekuatan militer besar di Timur Tengah, Iran terus melakukan inovasi di bidang pertahanan. Terbaru negara tersebut menciptakan sebuah pesawat tak berawak baru yang mirip drone Lancet Rusia. Kantor berita resmi Iran Tasnim merilis video singkat yang memperlihatkan sebuah drone diluncurkan ke udara. Peluncuran berlangsung di lokasi rahasia dengan bantuan mesin roket yang dipasang di belakang. Tasnim tidak menyebutkan nama drone tersebut karena belum diberi nama secara resmi. Namun dalam laporannya, senjata tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur pasukan darat Iran. Tasnim juga membenarkan bahwa drone baru Iran terinspirasi oleh Lancet buatan Rusia. Hal ini terlihat dari tampilan luarnya di mana sayap membentuk huruf X. Drone baru buatan Iran ini diklaim dapat menempuh jarak 40 km dan membawa bahan peledak hingga 6 kg. Saat ini, Iran telah menciptakan lebih dari 30 desain drone yang berbeda, mulai dari drone taktis jarak pendek, amunisi berkeliaran, hingga drone pengintai. Rencana Israel menyerang kota Rafah di selatan Gaza mendapat kritik dari militernya sendiri. Jenderal Cadangan Ziv mengatakan bahwa serangan ke Rafah berpotensi membunuh sandera Israel. Berbicara kepada channel 12, Ziv menekankan serangan ke Rafah tidak mungkin berlangsung singkat. Menurutnya, operasi dapat memakan waktu selama berbulan-bulan. Kondisi tersebut diyakini akan membuat sandera Israel yang ditahan Hamas menghadapi situasi lebih berat. Dilansir Al-Mayadin, lebih dari 70 sandera Israel telah terbunuh di Gaza karena berbagai faktor. Mulai dari kurangnya obat-obatan, makanan, air, atau karena serangan langsung pasukan Israel. Saat ini sejumlah sandera dilaporkan masih hidup dan ditahan di Rafah. Serangan besar terhadap kota tersebut diyakini akan membuat nyawa para sandera terancam, seperti yang sudah terjadi di Han Yunis, Gaza Tengah, dan Gaza Utara. Israel akan menghentikan serangan di Rafah jika Hamas bersedia membebaskan sejumlah sandera yang ditahan di Gaza. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Israel, Katz, pada Sabtu 27 April. Berbicara kepada channel 12, Katz menekankan bahwa pembebasan sandera menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Israel akan menghentikan serangan di Rafah jika Hamas menerima tawaran tersebut. Diketahui Hamas menyandera sekitar 250 orang selama serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 130 diantaranya diyakini masih ditahan di Gaza. Di sisi lain, para pejabat Israel mengancam akan melancarkan operasi di Rafah selama berbulan-bulan. Padahal kota tersebut menjadi rumah bagi sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina dari wilayah utara. Israel mengklaim tujuan operasi di Rafah untuk memburu anggota Hamas yang bersembunyi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menilai serangan itu justru akan berdampak buruk pada warga sipil. Polisi menangkap sekitar 100 orang dalam aksi membela Palestina di Universitas Washington pada Sabtu 27 April. Salah satu orang yang ditangkap adalah Jill Stein dari Partai Hijau yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan perempuan berusia 73 tahun itu dibawa keluar dari kamp oleh 3 polisi. Tangannya tampak diikat ke belakang menggunakan tali tis. Jill Stein sebelumnya bergabung dalam perkemahan di Universitas Washington menyerukan protes anti-Israel. Mereka menuntut pihak kampus melakukan divestasi dari Boeing yang memproduksi senjata untuk militer Israel dan digunakan dalam perang Gaza. Dilansir RT, Stein adalah seorang aktivis Yahudi Amerika dan sudah lama mengkritik Israel. Ia menentang pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina, mendukung gerakan boikot, divestasi, dan sanksi, serta menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Stein mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika pada tahun 2012 dan 2016, meraih lebih dari 1% suara populer dalam kontes tahun 2016 bersama Donald Trump dan Hillary Clinton. Pada November lalu, ia mengumumkan akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun ini. Di tengah ketegangan dengan Israel, Iran semakin gencar memperkuat militernya. Terbaru, Menteri Pertahanan Iran bertemu dengan rekannya dari Rusia dan Cina membahas kerjasama di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Muhammad Reza Astiani mengadakan pertemuan terpisah dengan rekan-rekannya di Rusia dan Cina.
Pertemuan itu berlangsung di sela-sela konferensi para Menteri Pertahanan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai di Astana, Jumat pekan lalu. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Astiani mengecam serangan teroris di Moskow. Ia menuduh negara-negara barat khususnya Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap kelompok teroris. Selain itu, Astiani juga menyerukan perluasan interaksi militer dan pertahanan antara Rusia dan Iran untuk menjamin stabilitas dan keamanan regional. Kedua jenderal tersebut menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat antara Teheran dan Moskow dalam memerangi terorisme, separatisme, dan ekstremisme. Dalam pertemuan lainnya dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Astiani mengatakan situasi yang mengerikan di Gaza disebabkan oleh Amerika, sebab Washington terus memberikan dukungannya terhadap Israel. Menanggapi hal itu, Dong Jun menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong yang terkepung. Ia juga menekankan perlunya meningkatkan kerjasama militer dan pertahanan dengan Iran. Perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup ke jalur Gaza terus berlanjut. Pada Minggu 28 April, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam menyergap pasukan Israel di Al-Mukhrogo, Gaza Tengah. Dalam keterangan resminya di Telegram, Hamas mengklaim pejuangnya berhasil melemahkan kemampuan Israel. Tentara beserta kendaraan lapis baja telah dijebak dalam sebuah penyergapan. Dalam postingan lain, Hamas mengatakan para pejuangnya menembaki markas komando musuh di Netzarim dengan mortir kaliber berat. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Israel atas klaim tersebut. Namun, Zionis biasanya membatasi diri dengan sesekali memperbarui data korban tentara akibat Perang Gaza. Sejak dimulainya operasi darat pada 27 Oktober 2023, Israel telah kehilangan 261 tentara termasuk perwira. Sementara jumlah warga sipil Gaza yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023 mencapai 34.400 jiwa. Konflik tersebut juga menyebabkan 85% penduduk Gaza mengungsi dan 60% bangunan hancur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.